Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan li zawil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, setelah kita liburkan 2 pekan, kita bahas kembali, kita buka kembali kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab Ar-Raja, bab penuh harap kepada Allah, bab optimisme terhadap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i seperti biasa mengawali bab yang akan dibahas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, li ibadi alladzina tamadau fil ma'asi, kepada hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan, wa asrafu ala anfusihim bi ityani ma tad'uhum ilaihi minaz dzunub, dan yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan juga berlebih-lebihan di dalam melakukan perbuatan yang membawa kepada perbuatan dosa. La taqnatu ay la tayasu min rahmatillah, janganlah mereka itu pesimis terhadap rahmat Allah. Likasrati junubikum, karena banyaknya dosa-dosa yang kalian lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Liman taba minha, siapa yang tobat darinya, dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa raja'a anha mahma kanat, dan berniat untuk tidak kembali lagi apapun yang terjadi. Sekali taubat, taubatnya nasuha.
innahu sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala huwal ghafuru lidzunubi at-taibin, Maha pengampun terhadap dosa-dosa orang yang bertaubat dari hamba-hambanya dan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan statement dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kemurahan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa berlimang dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Jangan sampai mereka itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus dia tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia melakukan perbuatan dosa, kemudian ketika itu dia harus tobat, beristighfar. Kalau tidak, sama seperti kaca yang tidak pernah dibersihkan, maka debu akan menempel begitu seterusnya, maka akan menjadikan kaca tidak bening lagi. Hati pun seperti itu. Seorang ulama mengatakan, lal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Begitu dia melakukan perbuatan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya. Maka tidak ada dosa besar yang tersisa karena sudah diiringi dengan istighfar, diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan disebutkan bahwa as-shadaqatu tutfi'ul khotoya wal dzunub. Sedekah itu adalah menghapuskan, bahkan menghilangkan dosa-dosa seseorang atau kesalahan-kesalahannya. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat. Hubungannya dengan manusia, mungkin orang lain pernah terzalimi, segera dia meminta maaf. Apabila dia mengambil sesuatu milik orang lain, taubatnya adalah mengembalikan sesuatu yang diambil itu kepada orang yang dizoliminya. Kemudian ulama ini mengatakan walas saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu. Kecil tapi kontinu dilakukan, istiqomah melakukan dosa itu, maka dia pun akan menjadi besar. Seperti orang yang menumbuk batu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya sampai menumpuk seperti gunung. Padahal kecil. Batu yang ditumpuk adalah batu yang kecil-kecil. Tetapi karena ditumpuk dengan rapi, maka dia akan menjadi besar. Demikian juga dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diiringi dengan taubat, dengan istighfar, maka dosa tersebut pun akan menjadi besar. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi sungguh hati mereka akan ada noda-noda hitam, dan noda-noda hitam inilah dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat tadi sekali lagi merupakan anugerah bagi mereka-mereka yang senantiasa bergelimang dalam perbuatan maksiat untuk tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang yang membunuh 99 pendeta, yang dibunuh adalah bukan orang sembarangan. Pertama kali dia membunuh, dia mengatakan, dia menyesal pada saat itu. Adakah jalan taubat bagi saya karena saya telah membunuh seorang? Apa kata pendeta yang pertama ini? Wah, kamu ini telah melakukan suatu perbuatan dosa besar. Tidak ada ampunan bagi bukannya. Apa yang terjadi? Orang pendeta yang kedua ini dibunuh. Begitu seterusnya. Sehingga dia menemukan seseorang yang arif dan bijaksana. Saya telah membunuh sekian orang sebanyak sekali. Adakah masih ada jalan taubat bagi saya?
Kata pendeta ini, tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Silakan, kalau kamu mau bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kampung halamanmu. Pergi merantau ke sana. Di sana banyak orang-orang soleh. Kemudian diikutilah. Jalan. Di dalam perjalanan meninggal orang. Malaikat dari neraka datang. Malaikat dari surga pun datang. Malaikat dari neraka mengatakan, wah ini orang yang sudah berbuat maksiat luar biasa ini, membunuh orang sekian orang. Maka aku akan bawa dia ke dalam neraka dan aku akan lemparkan di dalamnya. Kata malaikat yang penjaga surga, tunggu dulu. Dia kan sudah mau tobat. Dia sudah berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada yang dia inginkan kecuali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat neraka lagi, oh dia kan sudah mati, belum sampai dia di tempat yang tobat, dia sudah meninggal. Terjadilah perdebatan antara dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril, ya Jibril, iqdi anhuma, putuskanlah urusan keduanya, perkara keduanya. Jibril alaihissalam mengatakan, karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita ukur saja tempat dia meninggal dengan tempat dia berbuat maksiat, kemudian tempat dia meninggal dengan tempat dia bertaubat. Kemudian disilah letak alamat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, suruh memanjangkan bumi itu. Jadi supaya tempat dia taubat lebih dekat. Jadi meninggalnya di tempat dia taubat. Apakah banyak lebihnya? Hanya satu, apa namanya ini? Satu jengkal. Hanya satu jengkal lebihnya itu. Allah memerintahkan dia letak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu jengkal saja lebihnya. Kemudian Jibril mengatakan, kita telah mengukurnya dan ternyata dekat, tempat taubatnya lebih dekat. Ya kalau gitu terserah. Akhirnya Allah memerintahkan untuk membawa seorang ini pergi ke dalam surga dia. Dia belum sempat taubat, tapi ada keinginan untuk bertaubat. Kemudian karena kesungguh-sungguhannya ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya agar kita ini tidak ragu-ragu dan untuk senantiasa beramal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il munafikin, kepada orang-orang munafik ini. Ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang munafik, tapi secara umum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beramalah kamu, beramal, bekerja aja. Jangan banyak mengharap. Nanti Allah akan melihat amalanmu. Rasulnya juga akan melihat. Demikian juga orang-orang yang beriman. Tapi kalau belum bekerja sudah menuntut lebih dahulu, pertanda bahwa pekerjaannya tidak bisa optimal nanti. Kerja dulu, kerjakan. Nanti Allah akan menilai, Rasul akan menilai. Orang beriman pun akan memperhatikan. Tapi kalau belum sudah menuntut, maka siapapun tidak suka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini disuruh tobat. Jangan sampai wah gimana ya, apa masih ada jalan taubat bagi saya? Ada, selama kita masih hidup. Istighfar terus, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis dikatakan man sami'an nida, siapa yang mendengarkan azan, summa yaqulu kama qala al-muadzin, kemudian dia mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Begitu sampai kepada la haula wala quwata illa billah, begitu sampai kepada hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Paman shalla alayya salatan halat lahu syafaati yaumil qiyamah, siapa saja yang berselawat kepadaku satu kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, summa shalla ma'al jamaah, summa qala ba'da salam, kemudian setelah selesai salam dia mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu doa atau zikir setelah salat ya. Zikir setelah salat. Mahallahu zunubahu hatta law misla zabadin fil bahr. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Sangat luar biasa ya. Seperti buih di lautan akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sikap yang harus kita bangunlah sikap husnuzon, sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh dia. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Disebutkan lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan salat 5 waktu. Beliau mengatakan, Lau anna amama ahadakum an-nahr. Bagaimana kalau sekiranya di hadapan rumah kalian, salah seorang dari kalian ada sungai, nahran, summa ghatasala khamsa marrat, kemudian dia mandi 5 kali. Dalam sehari dia 5 kali mandi. Hal ini, adakah kadiran fi jasadi, adakah masih tersisa hal baqiya min qadiran min jasadi, adakah masih tersisa kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat mengatakan qalu bala, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan hakada shalah, demikianlah salat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa seorang. Ya, kita harus optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada proses hijrah ya. Kalau di tempat ini dia tidak kondusif, mungkin dia bisa pindah ke tempat yang lain. Mungkin barangkali di tempat itu bisa kondusif dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat yang pertama dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiat sehingga orang semuanya mengetahui bahwa dia adalah orang yang suka misalnya mabuk, suka berjudi, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i. Mungkin dia malu pada saat ingin taubat, mungkin dia pindah ke tempat yang lain. Barangkali di sana dia menemukan tempat yang tepat untuk taubat kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah bahwa selama hayat masih dikandung badannya, selama ruh masih ada di dalam jasad kita, dan selama kita masih hidup di dunia ini, dosa apapun yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita taubat dengan sungguh-sungguh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tuntaskan ayat-ayat berikutnya, kemudian kita buka termin tanya jawab. Wa qala ta'ala, kemudian Imam Nawawi melanjutkan dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hal nujazi illa al-kafur, terdapat dalam surah As-Saba ayat 17 ya. Apa maksudnya di sini?
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Di dalam tafsirannya dikatakan bahwa wa ma nu'aqib bi hadzal 'iqab asy-syadid illa al-jahudul al-mubalig fil kufr. Tidaklah kami mengazab kecuali mereka-mereka yang senantiasa ingkar dan mengajak kepada kekufuran. Yujazi bi fi'lihi mislan bi mislin. Nanti akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jelek maka jelek juga balasannya. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, dengan adanya surga dan neraka. Kalau misalnya dia percaya, kalau ada bagaimana dia? Kalau seandainya betul-betul ada, bagaimana dia? Tapi bagi kita kaum muslimin, jangan sampai kita ini tidak percaya atau kita ragu-ragu dengan adanya alam akhirat. Nanti pada hadis-hadis berikutnya akan dijelaskan. Kemudian satu lagi, wa qala ta'ala, "Inna qad uhiya ilaina anna al-'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada kami bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang tawalla, orang-orang yang kadzdzaba wa tawalla, pendusta dan juga berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Kita sering sampaikan lewat mimbar ini, ada seorang badui, orang yang tinggal di daerah pegunungan, datang ke masjid kemudian kencing di pojok masjid, pipis di pojok masjid. Sahabat-sahabat pun sudah mulai marah, ingin melarangnya. Tapi Rasul mengatakan, biarkan dia, biar selesai dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak sedang kencing, dikagetin atau dilarang, "Woi, jangan kencing di situ." Apa yang terjadi, Pak? Wah, mungkin bisa kesana kemari gitu. Mungkin juga langsung sakit, bisa-bisa masuk ke rumah sakit gitu. Nggak bisa kencing gitu, karena kaget. Rasulullah mengatakan, biarkan dia. Setelah itu orang Badui ini berjalan ke majlisnya Rasulullah, dilihatin sama yang lain ya. Tapi karena dia ingin belajar, dia duduk. Setelah selesai Rasulullah SAW menjelaskan, di antara penjelasannya bahwa beliau mengatakan sesungguhnya masjid ini adalah tempat ibadah, tempat suci, dan tidak diperkenankan melakukan apapun selain daripada itu, selain daripada ibadah. Rasulullah tidak memarahi orang yang tadi, "Kamu tidak tahu diri, kencing di masjid," dan lain sebagainya. Tidak. Rasulullah bisa membedakan mana orang yang awam, mana orang yang terpelajar. Sehingga orang Arab ini merasa tenang dan dalam majlisnya tidak disinggung-singgung oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai, orang Badui ini berdoa keras-keras, "Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Berilah rahmat aku ya Allah. Warham Muhammadan, dan berilah rahmat kepada Muhammad. Wala tarham ma'ahu ahadan ya Allah. Orang yang melarang saya, yang memplototi saya itu jangan diberikan rahmat ya Allah." Ini saking polosnya. Orang yang memarahi saya biarkan, jangan diberikan rahmat ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad ajarta wasi'ah. Engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat itulah sangatlah luas sekali. Karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita mesti membedakan mana orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Kita bisa membedakan ketika kita marah kepada keluarga kita, anak-anak kita, kita bedakan. Jangan sampai memarahinya seperti kita memarahi orang yang sudah dewasa. Anak-anak kita belum tahu. Kalau dia tahu, dia tidak akan kencing sembarangan, dia tidak akan buang sampah sembarangan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang sembarangan. Ini adalah fiqh dakwah, fikih dakwah, fikih bagaimana kita berdakwah kepada orang lain. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa
Jangan sampai kita ini berputus asa terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah sangat luas sekali. Apapun dosa yang kita lakukan, Allah pasti akan mengampuni kalau kita taubat dengan sungguh-sungguh. Taib, ini mungkin sebagai mukaddimah dalam bab ar-raja, bab optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis-hadis kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Nampaknya kita masih ada pertemuan satu kali lagi sebelum kita puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Kita masih sisakan waktu kurang lebih 15 menit ya. Sekarang waktu Isya pukul 18:43. Soal, ada pertanyaan? Tafadhol, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Koincidensi antara Ar-Raja dan Khauf itu gimana Ustaz? Roja dengan Khauf yang selalu bersamaan untuk selalu kita untuk beramal itu Ustaz. Iya, jadi ada khauf, ada roja, yang merupakan kedua-duanya merupakan ibadah dia. Takut di situ, khauf itu adalah takut ya. Sudah kita bahas satu bab lama kita bahas. Jadi takut di sini adalah ada dua dia. Ada yang memang takut tabi'i, takut yang alami dia. Takut kepada binatang buas, takut kepada panas, nanti bisa terbakar. Kemudian ya takut kepada misalnya gempa yang banjir dan lain sebagainya. Jadi dimasukkan dengan takut yang takut nilai ibadah di situ adalah takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat maksiat bahwa nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut kepada azab Allah bukan berarti menjauh. Itulah nilai ibadahnya di situ. Justru ar-raja, roja penuh harap. Karena itu doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah, aku mohon surgamu dan aku mohon ridhomu, dan jauhkanlah kami, aku mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari azabmu. Di sisi lain dia ini mengharap kepada Allah, di sisi lain dia takut kalau Allah nanti murka, kalau Allah memasukkan dia ke dalam nerakanya. Inilah yang disebut dengan al-khauf wa raja minal ibadah. Takut dan juga penuh harap adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam beramal Ustaz ya, amalan itu bisa hilang semuanya seperti syirik akbar ya Ustaz. Dan kalau syirik kecil itu gimana Ustaz? Apa setiap amalan itu terus dia istighfar hilang? Gitu aja gitu. Kalau yang untuk syirik besar gimana? Iya, jadi syirkul akbar, syirik besar ini jelas dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kalau syirik kecil ini adalah seperti riya dia. Dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal seperti itu bisa juga terhapus amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya. Kita lihat dulu surah Al-Baqarah. Bagaimana mereka itu beramal, mengeluarkan infak dan sedekahnya, kemudian tiba-tiba hilang gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan atau menghapuskan
sedekah kalian dengan menyebut-nyebut bil manni wal adha, sudah menyebut-nyebutnya, dan juga dengan apa? Adha di sini dia memberikan tidak sepenuhnya ikhlas ya. Jadi tidak sepenuhnya memberikannya dengan ikhlas, diiringi dengan cacian ya, dengan gurudalan. Kalladzi, seperti orang yunfiku, menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, riya, supaya dilihat manusia, wala yu'minu billah, dan dia tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Famasaluhu, perumpamanya adalah kamasali safwarin alaihi turab, seperti batu licin yang di atasnya ada turab, ada pasir. Fa asabahu wabilun, kemudian datang hujan, fatarakahu solda, datang hujan, batu licin, di atasnya ada tanah atau ada pasir, datang hujan, kira-kira masih ada sisa enggak? Hilang, bersih, solda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ay wala yajidu syai'an minat thawab ma anfaqu, enggak, sama sekali enggak ada pahalanya, dia hilang. Wallahu la yuwaffiqul kafirina li isabatil haq fi nafaqatihim wa ghairihim. Ini sungguhnya menceritakan tentang mereka-mereka orang-orang kafir yang juga menginfakkan hartanya gitu. Itu dengan dipamerkan. Di dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikuna amwalahum, menginfakkan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi itu jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini. Fasayunfikuna, sungguh mereka akan bekerja sama menginfakkan hartanya, akan mengumpulkan hartanya untuk menghalangi kebenaran. Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun, kemudian mereka itu akan rugi. Summa yughlabun, mereka akan dikalahkan nanti. Siapa yang akan mengalahkan kaum muslimin? Ya. Sekali lagi, ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir yang berinfak, demikian juga orang-orang mukmin yang tidak sepenuhnya menginfakkan hartanya dengan ikhlas, maka pahalanya pun akan hilang. Itu pahala sedekahnya. Pahala yang lain hilang? Tidak dia. Jadi pahala sedekahnya saja. Oh, dia sholat, ya dia sholat kalau dia khusyuk dan dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya pilih nilai sholatnya tetap saja. Ini nilai sedekahnya akan hilang. Karena itulah syirkul asghar jadi paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum as-syirkul asghar. Syirik yang paling aku takutkanlah syirik asghar. Karena syirik asghar ini bisa-bisa hilang semua amalannya dia. Bisa hilang semua amalannya. Mujahid, para mujahid yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala bisa hilang amalannya. Kenapa? Karena dia berjihad ingin disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad karena dendam. Bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah. Dia berjihad untuk merusak, bukan untuk memperbaiki dia. Maka orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Karena tidak sepenuhnya untuk berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatlah yang menentukan. Niat ikhlas itu akan bisa tercapai apabila memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama adalah al-ikhlas qabla al-amal, ikhlas sebelum beramal. Insyaallah semua orang bisa. Kemudian yang kedua, al-ikhlas athna al-amal, ikhlas pada saat beramal. Di sini orang mungkin bisa dan juga mungkin tidak bisa. Kemudian al-ikhlas ma ba'dal amal, menjaga keikhlasan setelah beramal. Ini yang paling sulit ya. Ini muncul. Kemudian muncul lagi apa, bil manni wal adha. Sehari 2 hari bisa ikhlas. Sepekan 2 pekan bisa ikhlas. 1 bulan bisa, 2 bulan 3 bulan. Tiba-tiba setahun yang kemudian dia bicara, kalau bukan karena saya dan lain sebagainya, maka fatarakahu soldanya. Maka tidak akan tertinggal sedikit pun amalan-amalan yang dia lakukan. Karena itulah
para ulama kita sering mengingatkan kita, setiap kita buka kitab yang bernama mesti mereka membawakan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi kalau orang-orang yang takut sholat di masjid, takut nanti dilihat orang dan lain sebagainya, ini keliru. Dikatakan orang yang beramal takut riya, maka syirik dia. Jadi orang yang beramal takut riya, syirik. Maksudnya adalah ketika sholat wajib itu kan di masjid itu. Karena dia takut nanti dilihat orang dan sebagainya, akhirnya dia sholat di rumahnya gitu. Ini keliru dia. Karena memang sholatlah merupakan syiar Islam, memang harus dilaksanakan di masjid. Nah, sambil memperbaiki hati, sambil memperbaiki niat-niat, kita tetap menjalankannya di keramaian orang, bukan di tempat-tempat yang sepi gitu ya. Karena memang sholat berjamaah harus dilakukan di masjid. Nah, apabila memenuhi ketiga kriteria tadi, insyaallah amalannya akan termasuk amalan yang istiqomah, yang mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada dalil, Ustaz. Ada dalil hadis itu untuk sholat berjamaah selama dia 40 hari tidak putus, tidak ketinggalan takbir, maka dijauhi dari sifat munafik sama api neraka. Itu gimana? Ada syarah dalil? Iya. Jadi disebutkan bahwa man shalla arba'ina salatan, siapa yang salat 40 salat ya, walam yafutuhu takbiratul ihram, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan rakaat pertama, kutiba lahu bara'atani, maka Allah akan menuliskan baginya dua hal. Yang pertama adalah bara'atun minan nifaq, akan dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Tentunya salatnya juga salat yang benar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kutiba lahu bara'atun minan niran, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka. Jadi Allah akan menjamin dia tidak akan masuk ke dalam neraka nanti. Yang pertama tadi adalah akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan, yang kedua adalah akan dibebaskan dari api neraka. Di mana ini? Di mana saja? Di masjid mana? Apakah khusus di Masjid Nabawi? Tidak. Ada hadis yang dhaif sekali lagi. Ada istilah arba'in, tadi ingatkan. Ada istilah arba'in, salat arba'in di Masjid Nabawi. Ini sungguhnya hadis yang dhaif, lemah hadisnya dia. Jadi maksudnya arba'in adalah salat 40 waktu dia. Ini sebenarnya hadis yang umum di mana saja dia. Di Masjid Mujahidin, di Masjid Nabawi, di mana saja sama dia. Cuman nilainya mungkin beda dia. Kalau di sana kan nilainya 1000 kali, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, kalau di Masjidil Aqsa 500, kalau di Masjid Mujahidin 1 gitu ya. Tapi nilai sabda Rasulullah inilah berlaku di mana saja. Kalau yang hadis arba'in khusus di Masjid Nabawi, ini ada hadisnya dhaif, lemah hadisnya. Supaya nanti orang tidak mengejar itu saja gitu ya. Cuma kita katakan bahwa ketika kita berada di sana, usahakanlah kita giat beribadah. Untuk apa kita ke sana gitu ya? Untuk apa kita ke sana gitu ya? Kita untuk ibadah gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa ke sana untuk beribadah, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti di akhir zaman akan melaksanakan ibadah haji itu ada 3 tuh. Aghniya'uhum litanazzuh, orang-orang yang kaya ingin berwisata, wa awsatuhum litijarah, orang-orang yang pertengahan untuk bisnis, wa fuqara'uhum lissu'al, orang-orang fakirnya adalah untuk meminta-minta. Ini terjadi nanti di akhir zaman. Orang-orang kaya ingin berwisata, orang-orang pertengahan, kelas-kelas menengah ini ingin bisnis, kemudian yang ketiga adalah orang-orang fakir ingin untuk meminta-minta ke sana. Wa na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini baru muqaddimah tentang ar-raja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.